Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bisa dengar? Halo? Oke. Sebentar ya, sebentar. Kita Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Riri. Halo, salam kenal, nggak apa-apa. Hari ini hari Jumat, tanggal 24 bulan April 2015. Malam pertama kita bertemu ya buat mata pelajaran ekonomi. Di sini pada pukul berapa ini? 21 lebih 40 sekian menit. Di daftar hadir saya baru ada 5 orang. Coba ya di absen satu-satu dulu. Kalau yang namanya berasa disebutkan tolong chatting. Iya Bu, saya gitu ya. Satu Mbak Ika Rahma. Halo Mbak Ika. Oke. Kemudian Mbak Tia Sutia. Halo Mbak Tia. Oke. Kemudian Mbak Rizka. Oke, Mbak Rizka. Terus Mbak Ella Muji. Mbak Ella. Oke. Kemudian Mbak Riri. Halo Mbak Riri. Hadir, oke. Kemudian Ciput. Mbak Ciput. Mbak, benarkah Mbak Ciput? Iya, Mbak Ciput Ashifa. Iya, oke. Kemudian sebentar. Dan Mbak Wiwin. Halo Mbak Wiwin. Oke, Mbak Wiwin. Dan Mbak Xiaolu. Ya oke, selamat malam Bu. Selamat malam teman-teman. Nah, saya sudah mengupload untuk pembahasan kita minggu ini di awal pertemuan kita. Sudahkah semuanya melihat? Di sini ada presentation PowerPoint. Judulnya Ekonomi Minggu 1. Sudah? Iya. Dan hadir di sini Mbak Lia. Mbak Lia absen dulu silahkan. Mbak Rita juga. Mbak Gia. Waalaikumsalam Mbak Lia. Mbak Gia, kemudian Mbak Rita silahkan absen. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mbak Rita, Mbak Tia juga. Di sini sudah dilihat ya PPT-nya untuk pembahasan minggu pertama. Dan kelas kita mulai tadi dari jam 21.40 hingga pukul 11 malam nanti. Sekitar 80 menit.
eh kita langsung aja ya. Untuk minggu pertama ekonomi ini, oh iya, saya lupa memperkenalkan diri. Maafkan saya. Nama saya Yvonne. Saya tinggal di Taiwan juga. Jadi waktu kita sama sekarang ini. Alhamdulillah ya, kita dikasih kesempatan buat belajar bareng di sini walaupun belum sempat bertatapan atau pada belum kenal saya juga belum kenal mbak-mbak semua atau teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita mulai. Alhamdulillah. Saya Taiwannya di Taipei. Di Taipei-nya di mana ini? Di Gongguan. Fotonya sepertinya saya belum ini foto. Nanti saya usahakanlah pasang foto. Kalian juga teman-teman silahkan pasang foto ya. Ya ini Mbak Casey Agnia baru datang. Silahkan mengabsen dulu. Asli mana? Saya aslinya Bandung, Mbak Ella. Camnya diaktifin. Sebentar ya, saya coba ya. Tapi ini kebetulan koneksinya lagi bermasalah. Bagaimana kalau kita coba minggu depan saja camnya ya? Nanti saya usahakan minggu depan. Biar kita bisa lebih dekat gitu. Oke. Mbak Casey Agnia sudah hadir? Alhamdulillah Mbak Wiwin kerasan. Mbak Casey Agnia, ya udah ya. Sudah absen. Oke. Tidak ada pertanyaan lagi? Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut kepada pembahasan kita untuk minggu pertama ekonomi. Panggilnya ibu atau mbak? Aduh. Ya sudah panggil ibu saja nggak apa-apa. Walaupun oh ya Mbak Lia, saya asli Bandung Mbak. Aduh, kita nggak ikut ini, nggak datang-datang nih ke pelajarannya. Wah, banyak pertanyaan ya. Ibu umur berapa? Alhamdulillah saya masih umur. Ya ini kenapa pada nanya ini ya? Umur sekitar 25. Seperti itu. Alhamdulillah, semoga ya kita semua mau muda mau tua masih diberi kesehatan sampai kuliah ini berakhir. Amin. Oke lah, siap semuanya? Mari kita masuk. Untuk pertama, ekonomi minggu 1. Bu Sri Handayani sebentar dan Bu Izda silahkan absen dulu. Ya. Iya sih, masih perkenalan biasa. Ini juga masih perkenalan isi slide-nya ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai silabus. Silabus itu adalah, ada yang tahu silabus apa? Ya nyantai kan ini, ada yang tahu silabus apa? Waalaikumsalam Bu Sri.
Silabus. Silabus ini adalah semacam tolak ukur kita dalam pembelajaran. Biasanya silabus ini ditujukan atau dibuat untuk mengontrol, Waalaikumsalam Mbak Isda, untuk mengontrol mata pelajaran yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi saya bisa teman-teman udah tahu kan pada pakai buku apa? Bukunya udah pada punya? Bu Nining, Kristina, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, elektronik. Coba judulnya apa? E-book. Yang judulnya ekonomi ya. Matematikanya simpan dulu. Yang tadi udah beres. Nah, di dalam buku itu kita itu punya 8 bab, 8 tema. Nah, di sini bisa dilihat di slide-nya, kita itu punya 7 minggu masa belajar sebelum UTS dan 7 minggu setelah UTS, kemudian UAS kan. Nah, rencananya dari 8 bab yang kita akan pelajari, bagi yang belum mendownload, apakah habis? Nanti coba di-download lagi, coba dilihat, dipelajari. Pokoknya kita punya 8 bab. Oh, 7 bab ya. Masa sih 7 bab? Sebentar. 5, 6. Oh ya, sorry. 7 ya. Alhamdulillah ya, 7 berkurang 1. 7 bab itu ntar kita bagi sampai bab 5 sampai bab 4, itu kita bagi untuk sebelum UTS. Kemudian bab selanjutnya sisanya akan dipelajari setelah UTS. Jadi insya Allah kalau lancar UTS-nya itu hingga bab 4. Jadi mohon disimak, dipelajari juga untuk dipersiapkan hingga UTS. Kemudian untuk minggu ini tanggal 24 kita mulai masuk aja ke bab 1 biar nanti rencananya 1 minggu sebelum kita UTS kita punya waktu buat review. Iya Mbak Wiwin, ini di record kok, ntar buat teman-teman yang belum bisa gabung jadi bisa belajar bareng ntar di rumahnya masing-masing. Untuk minggu ini kita mulai masuk ke bab 1, itu tentang masalah ekonomi. Dalam bab 1 ini kita diharapkan bisa memahami tentang permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kemudian kelangkaan sumber ekonomi, dan sistem ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Di sini sering dengar lah ya masalah-masalah ekonomi di berita-berita gitu, permasalahan ekonomi. Apa aja sih permasalahan ekonomi yang biasa didengar di TV-TV gitu? Kalau menurut teman-teman? Harga sembako naik, ya. Itu ya salah satu permasalahan ibu-ibu.
BBM naik, masalah kurang air, gaji BMI, kebutuhan barang-barang pokok yang naik, gaji nggak naik. Ya itu masalah sekali itu ya. Ketika barang-barang dinaikkan kemudian pendapatan kita tidak naik, itu sepertinya salah satu masalah yang sudah lama kita geluti selama ini. Kemudian Mbak Wiwin keuangan, masalah keuangan, related, maksudnya berhubungan juga dengan keuangan. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih dalam apa sih permasalahan ekonomi itu. Nah, di sini tuh kalau kita berbicara mengenai ekonomi, kita pun berbicara tentang yang akan kita bahas juga itu tentang kebutuhan manusia, kemudian faktor produksi sebagai sumber ekonomi itu sendiri, kemudian macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan, dan yang terakhir itu kegunaan barang pemuas kebutuhan. Di sini hal-hal yang saya sebutkan ini sebenarnya ada di buku. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita sebelum belajar, sebelum masuk kelas dan sesudah masuk kelas, kita bareng-bareng baca gitu. Jadi biar ingat terus, biar paham. Kan di sini tujuannya pembelajarannya diharapkan mampu memahami permasalahan ekonomi dan sebagainya. Jadi biar lebih paham, maka kita harus lebih banyak membaca begitu. Kalau yang belum download, silahkan download dulu. Ntar habis kelas ini bisa dibaca-baca lagi gitu. Kemudian, nah di sini saya punya pertanyaan, kenapa ini? Untuk apa manusia bekerja? Ya, udah ada jawabannya. Untuk apa manusia bekerja? Oke. Ya, masalah-masalah teknis yang menyebabkan kita jadi, untuk kayak Mbak Rizka mungkin ya, susah buka filenya. Mungkin bisa dicoba lagi, atau kalau misalnya ada temen, bisa juga dipinjam. Ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, kita balik lagi ya, untuk apa manusia bekerja? Mereka bekerja pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena banyak sekali kebutuhan yang harus kita penuhi selama kita hidup. Nah, di sini karena kebutuhan-kebutuhan itu jadilah menjadi sebuah sumber ekonomi, dan dalam ekonomi itu yang tadi kita awal bicarakan itu tentang masalah ekonomi. Di sini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi. Sudah dijelaskan juga dalam buku, tertera dalam buku. Di sini saya ada tabel. Ya, mangga Bu Wiwin. Tentang masalah ekonomi. Di sini bisa terlihat ya. Masalah ekonomi itu meliputi ada 5 masalah, yaitu keterbatasan sumber daya yang mengakibatkan barang dan jasa terbatas. Barang dan jasa terbatas ini mengakibatkan kelangkaan. Kelangkaan ini menyebabkan kebutuhan barang dan jasa beraneka ragam. Dan kebutuhan yang beraneka ragam ini mengakibatkan keinginan manusia. Dari sini untuk keterbatasan sumber daya itu dia bisa diakibatkan oleh kurangnya tenaga kerja, kemudian sumber alam, dan model dan teknologi. Kemudian untuk kelangkaan itu sendiri dia mengakibatkan masalah ekonomi yang melahirkan sistem ekonomi yang terdiri atas campuran, tradisional, komando, dan pasar. Sampai sini bisa mengikuti. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanyain. Tapi sebenarnya bagan ini atau gambar ini adalah rangkuman dari apa yang akan
kita pelajari hingga 1 semester ini. Kayak gitu. Ini cuma review aja sih. Sekilas membahas apa yang akan kita pelajari ke depan. Terus kemudian ada kebutuhan barang dan jasa yang beraneka ragam ini. Itu bisa didasarkan oleh 5 hal, yaitu waktu, intensitas kegunaan. Selamat malam Mbak Sairi. Kemudian sosio-budaya, sifat, dan subjek yang membutuhkan. Dan selanjutnya kita masuk ke bahasan utama tentang bab 1 tentang masalah ekonomi. Kita belajar dari kebutuhan itu sendiri. Kebutuhan manusia di sini ada dibagi menjadi 5 dasar, 5 aspek ya. Yang pertama itu menurut intensitas, kemudian menurut waktu, kemudian menurut sosio budaya, lalu menurut sifatnya, dan menurut subjek yang membutuhkannya. Nah, untuk menurut intensitas kegunaannya, di sini pasti lebih umum lah ya kita dengar ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, apa itu kebutuhan primer? Coba. Contohnya kebutuhan primer. Kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok. Seperti apa kebutuhan pokok itu, Mbak Xiao? Ya, makan. Makanan, iya, minum. Rumah. Pakaian, iya. Jadi kebutuhan primer ini adalah tempat tinggal, sandang, pangan, papan. Oke. Jadi kebutuhan primer ini adalah kebutuhan yang kalau nggak ada, kita nggak bisa hidup. Itu intinya. Kalau kita nggak punya makanan, badan kita jadi lemes. Jadi kita bisa mati lah ya istilahnya kalau misalnya kita nggak makan hingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun seperti itu. Kemudian ada kedua itu kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini bisa dibilang setelah kita bisa memenuhi kebutuhan primer kita seperti makan, tempat tinggal, pakaian. Kebutuhan sekunder ini seperti komunikasi atau handphone itu bisa dibilang kebutuhan sekunder kita. Sebenarnya mungkin saat ini yang namanya komunikasi kayak gitu bisa dibilang kebutuhan primer ya. Kita nggak bisa hidup tanpa komunikasi sama orang rumah. Pasti tiap minggu atau tiap 2 minggu nelpon. Itu kayak yang udah kebutuhan primer. Tapi di sini itu komunikasi itu atau bisa dibilang alat komunikasi itu bisa dibilang kebutuhan sekunder. Kemudian ada kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier ini bisa dibilang kebutuhan terdiri dari barang-barang mewah kayak gadget, kayak gitu. Kayak mobil, motor, dan sebagainya. Itu kebutuhan tersier. Bisa dibilang ini adalah kebutuhan akan barang mewah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya. Tas mahal, ya. Untuk kebutuhan manusia menurut intensitas kegunaan ada yang ditanyakan? Ya, udah paham ya. Kemudian ada yang kebutuhan manusia menurut waktu. Ada kebutuhan sekarang, mendesak, dan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu apa coba contohnya? Bisa dilihat ya di bukunya. Kebutuhan sekarang itu kebutuhan pokok, hampir sama seperti kebutuhan primer, hanya saja
berdasarkan waktu, kalau kita misalnya sekarang kita lapar, ya berarti sekarang kita butuhnya makan gitu. Kalau sekarang kita sakit, ya kita sekarang butuhnya obat. Terus ada kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak ini yang urgent. Kayak ini di sini dikasih contohnya adalah kalau misalnya ada bencana alam. Bencana alam ini ya jangan sampai lah ya, jangan sampai. Tapi kayak misalnya bencana alam yang kemarin terakhir terjadi itu kayak gunung meletus di Sinabung. Itu mereka butuh bantuan yang kayak obat-obatan, kayak makanan juga, kemudian tempat tinggal dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh kebutuhan mendesak. Kemudian ada kebutuhan yang akan datang. Ini adalah kebutuhan manusia yang akan mempunyai jaminan bagi hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya tabungan. Sekarang kita nabung buat insya Allah bisa naik haji. Amin. Itu adalah contoh dari kebutuhan yang akan datang. Kemudian kebutuhan manusia menurut sosio-budaya. Ini dibagi dua, ada kebutuhan sosial dan ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan sosial ini bisa dibilang kebutuhan yang berkenaan dengan kehidupan sosial kita, kehidupan bermasyarakat kita. Misalnya, kalau misalnya ikut arisan RT kayak gitu-gitu, kita kan seneng nih berinteraksi dengan orang lain gitu, berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan kita gitu. Nggak mungkin kan kita di rumah terus, nonton TV doang, kayak gitu. Pasti kita butuh yang namanya berinteraksi dengan teman-teman lain. Kemudian kebutuhan psikologis, ini bersifatnya rohani. Tidak bersifat ekonomis dan tidak semuanya dapat dipenuhi dengan usaha ekonomi. Misalnya rasa aman, kebahagiaan, ketentraman, dan kebebasan. Ngerti lah ya tentang keamanan, kebebasan, seperti itu. Beramal juga termasuk kebutuhan atau tidak? Ya, kalau menurut saya beramal itu adalah sebuah kewajiban, tapi kita juga membutuhkan efek dari beramal itu gitu. Yang namanya beramal kan kita percaya kalau kita beramal pasti ada imbalannya dari yang di atas gitu kan. Jadi itu kalau menurut saya itu salah satu dari kebutuhan psikologis. Kita percaya sama Tuhan kayak gitu, itu menurut saya sebuah kebutuhan, bagian dari kebutuhan psikologis kayak gitu ya. Pokoknya yang kebutuhan psikologis itu yang berkaitan sama hati nurani kita, ketenangan jiwa kita, itu kebutuhan psikologis kayak gitu ya Mbak Rita. Kemudian kebutuhan manusia menurut sifatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Di sini sepertinya sudah jelas ya, kebutuhan jasmani itu berhubungan dengan kesehatan diri kita. Makanan, minuman, juga pakaian cukup itu termasuk jasmani. Kemudian untuk kebutuhan rohani itu yang melibatkan perasaan atau emosi kita. Sebenarnya hampir sama ya kalau kita bandingkan antara menurut kebutuhan manusia menurut sifat dan kebutuhan manusia psikologis manusia kayak gitu. Terus ada yang terakhir, kebutuhan manusia menurut subjek yang membutuhkan. Di sini ada dua, yaitu kebutuhan individual dan kebutuhan kelompok atau kolektif. Kalau misalnya baju, makan, make up, itu masuknya pasti kebutuhan individual ya Bu Nining. Kemudian kalau kebutuhan kelompok atau kolektif itu yang bisa dirasakan bersama-sama, kayak yang sifatnya untuk
hajat hidup orang banyak kayak gitu, kayak jembatan, listrik, rumah sakit, di sini sudah disebutkan. Sampai sini tentang kebutuhan manusia, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini yang slide selanjutnya itu kita membahas tentang faktor produksi. Produksi, apa itu produksi? Produksi itu adalah setiap usaha kita yang kita perlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi sebuah barang atau jasa, usaha yang kita keluarkan untuk menciptakan barang dan jasa tersebut, prosesnya itu disebutnya produksi. Nah, dalam proses produksi ini, tentu saja kita membutuhkan banyak sekali sumber daya. Di sini disebutkan ada 2 sumber daya yang kita butuhkan dalam memproduksi suatu barang atau jasa. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam ini yang bisa kita temukan di alam tentunya, seperti tanah, air, hutan. Kemudian ada yang kedua itu sumber daya nara atau manusia. Di sini itu berkaitan dengan modal, kemudian alat buatan yang membantu proses produksi. Jadi berupa mesin dan sebagainya, itu termasuk sumber daya nara. Nah, dalam hal ini terkadang seperti kalau misalnya kertas, itu kan kita bikin kertas, kalau misalnya kita memproduksi kertas, kita butuh kayu kan. Bahan dasar kertas itu adalah kayu. Sementara saat ini isunya tuh kan hutan ditebang sembarangan kayak gitu. Jadi at least kayunya itu jadi berkurang dan sebagainya. Jadi sumber daya alam yang kita butuhkan itu berkurang. Jadi jadi ada namanya kelangkaan sumber ekonomi. Sumber ekonomi ini dia diakibatkan oleh pertama kelangkaan sumber alam, terus adanya kelangkaan tenaga kerja, kemudian modal, dan kelangkaan teknologi. Kalau misalnya tentang kelangkaan sumber daya alam itu sudah jelas ya, seperti yang dicontohkan tadi. Sekarang penebangan hutan liar itu mengurangi sumber daya alam kita, dan tidak ada semacam penanaman hutan kembali, itu menjadikan sumber daya alam kita itu menjadi langka. Kemudian kelangkaan tenaga kerja. Ada yang bisa menjelaskan mengenai kelangkaan tenaga kerja ini? Wah, suaranya putus-putus, Bu. Ya, kita berbicara tentang kelangkaan tenaga kerja. Ada yang bisa menjelaskan adanya PHK? Adanya PHK, kemudian pengangguran. Sebenarnya kalau di sini, kalau berdasarkan definisi yang ada di buku itu, kelangkaan tenaga kerja yang di sini yang dimaksud adalah dalam sebuah usaha produksi, terkadang misalnya kita buka warung Tegal nih. Kita menghasilkan masakan-masakan kan, barang yang kita jual itu adalah masakan-masakan. Nah, saat kita buka warteg, tapi yang buka warteg itu dia nggak punya skill memasak, otomatis kan masakannya jadi nggak enak,
atau masakannya jadi nggak banyak gitu, dia nggak bisa masak banyak. Itu di sini adalah salah satu contoh untuk kelangkaan tenaga kerja. Jadi berkaitan dengan kemampuan yang mereka miliki kurang, kemampuan kita tuh kurang. Terus mungkin kalau yang perusahaan-perusahaan yang tinggi-tinggi itu ya Bu, itu kayak pengennya nyarinya yang sarjana, yang kayak gitu-gitu. Sedangkan kita mungkin di sini masih D3 atau SMA kayak gitu. Ya harus yang sekolah tinggi dan sebagainya, kurang terampil. Itu di sini yang dimaksud dengan kelangkaan tenaga kerja. Mungkin saat ini sebenarnya kalau menurut saya ya, Indonesia tuh kan kita udah punya banyak ya sumber daya alam melimpah. Mau apapun ada gitu. Kayu ditanam, ditancepin aja itu jadi pohon. Tapi tenaga kerja kita ini yang kurang mendukung. Jadi kelangkaan tenaga kerja. Makanya di sini kita kan sama-sama mencari ilmu biar skill kita tuh bertambah, pengetahuan kita tuh bertambah. Jadi tenaga kerja di Indonesia tuh bisa kualitasnya tuh lebih baik gitu kan. Amin. Ya begitu. Terus kemudian ada yang namanya kelangkaan modal. Kelangkaan modal di sini bisa dipastikan ini karena kekurangan dana misalnya untuk membangun sebuah usaha produksi. Tapi alhamdulillah ya sekarang kan sudah ada koperasi. Jadi kita bisa minjem dana gitu untuk bikin usaha produksi kita ke koperasi, kredit kredit usaha kecil dan menengah kayak gitu. Bagia D3 itu butuh belajar berapa tahun? D3 itu butuh waktu untuk belajar itu 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau S1 itu biasanya 4 tahun. Ya, kemudian apa ini? Ya. Kemudian ada yang namanya kelangkaan teknologi. Nah, di sini ini teknologi ini adalah sebuah isu yang sebenarnya nggak bisa dibilang baru, tapi sebuah isu yang benar-benar hangat sekali dimanapun kita berada. Kita bisa ngerasain lah ya teknologi yang sekarang digunakan itu banyak sekali. Sekarang kita bisa belajar kayak gini, bareng-bareng kayak gini, walaupun nggak di kelas yang banyak kursinya gitu. Ini adalah salah satu teknologi kan ya. Jadi, tapi kadang-kadang untuk sekarang ini kan nggak semua orang bisa mempergunakan teknologi dan tidak semua orang bisa mendapatkan teknologi seperti itu. Inilah yang kita sebut kelangkaan teknologi. Tidak semua orang yang berusaha memproduksi ini punya teknologi. Yang namanya teknologi itu bisa mempercepat atau menghemat waktu produksi atau dana dari produksi. Kayak misalnya kasir. Kasir kalau cuma dikasih buku accounting doang, sama kasir dikasih mesin kasir, lebih cepat mana? Lebih efisien mana? Pasti dong yang dikasih mesin kasir. Dia cuma perlu ngetik doang. Terus keluar resipnya. Kan beda ya sama kalau misalnya yang cuma dikasih buku doang, catat kayak gitu. Nah, ini adalah kelangkaan teknologi yang perlu kita antisipasi juga buat kedepannya. Jadi, belajar lagi, selalu kayak gitu. Yang namanya belajar. Kebutuhan merubah penampilan. Bisa dijelaskan maksudnya kebutuhan merubah penampilan itu seperti apa, Mbak Nining ini?
Kebutuhan merubah penampilan. Apakah ini penampilan fisik kah? Atau penampilan apakah ini, Mbak Nining? Berarti Mbak Nining tuh punya bakatnya kayaknya di fashion, jadi bisa lah ya ntar memproduksi barang seperti baju, seperti itu. Oh iya, beli barang untuk lebih baik. Di sini nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Ayo bertanya. Harus bertanya sebenarnya. Salah satu cara mencari ilmu itu adalah dengan bertanya. Kalau menurut saya ya. Belum ada? Atau saya yang nanya aja? Oke, next ya. Ya, ini gantian saya yang nanya berarti. Oh ya, Mbak Ika, adakah contoh dari produksi? Misalnya apa? Kita balik lagi. Produksi itu adalah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kalau di sini segala usaha yang kita lakukan untuk memproduksi barang dan jasa itu adalah namanya produksi. Kayak kita punya usaha kue lebaran. Kita membuat kue dengan membeli segala macam bahan kue menggunakan dana yang ada. Kita produksi di dapur, itu kita membuat kuenya itu di dapur menggunakan segala macam bahan yang ada, itu kita sebut produksi. Contohnya kayak gitu. Untuk Mbak Ika, pabrik BKN. Oh, pabrik. Ya, seperti pabrik yang dia membuat barang-barang mereka itu namanya produksi kayak gitu. Di pabrik itu adalah salah satu bagian dari produksi. Dengan bantuan jasa orang lain tentu saja bisa, bahkan tidak hanya orang lain, bahkan dengan mesin pun itu bisa dibilang produksi. Terus tadi kalau bayar hutang itu termasuk kebutuhan mana, Bu? Bayar hutang. Kalau saya sih, menurut saya bayar hutang itu termasuk kebutuhan psikologis ya. Karena itu membuat hati tenang ketika kita sudah bayar hutang. Mungkin ada pendapat lain kalau bayar hutang itu termasuk kebutuhan mana? Kalau nggak, dan sekarang kita gantian saya yang nanya ya. Sebenarnya ini juga ada pertanyaan dari buku. Apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya? Nah, di sini saya mau semuanya berpartisipasi. Tapi kalau semuanya kebanyakan nggak ya, kira-kira menghematnya, iya. Saya kasih waktu sekitar 10 menit.
Mohon, oh nggak deh, 5 menit aja. Mohon dipikirkan. Kemudian nanti tulis di whiteboard ya jawabannya. Semuanya silahkan tulis di whiteboard. Yang bisa menulis, menuliskan. Yang tidak bisa, next time kita coba. Ya, pertanyaannya adalah apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang sudah kita pelajari tadi ya. Semuanya bisa menulis, saya coba ini dulu. Sebentar, saya bukakan satu-satu dulu. Ya, semuanya udah bisa menulis sekarang. 5 menit dari sekarang ya. Ditunggu jawabannya. Mbak Tia, cara apanya Mbak Tia? Sumber dayanya bisa sumber daya alam, bisa sumber daya manusia ya teman-teman. Apakah semuanya bisa menuliskan di whiteboard? Bisa ya. Ayo yang lainnya. Boleh disampaikan pendapatnya. Gimana caranya kita ngatasin kelangkaan? Gimana nulisnya, Bu? Di whiteboard bisa, apakah semuanya bisa menuliskan? Kalau nggak bisa, bisa lewat chatting deh. Lewat chattingan aja nggak apa-apa. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengatasi kelangkaan sumber daya yang kita punya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pertanyaannya ada di slide yang ditunjukkan ya, slide 8 ini.
Oke. Mari kita lihat jawabannya ya. Udah semua ini? Punya jawaban? Hilang sebelah mana ya, Mbak? Oke, berarti kita cek ya, kita cek. Di sini pertama buat masalah whiteboard, sepertinya memang bermasalah. Nanti kita coba lagi deh next time, kalau nggak kita lewat chat room aja. Saya matikan dulu ya drawing toolsnya. Sudah selesai menulis semua kan ya? Sebentar. Wow. Oke. Kita mulai. Jawaban-jawabannya menghemat. Tentu saja kita harus menghemat sumber daya. Apalagi sumber daya yang sulit untuk diperbaharui. Misalnya kalau misalnya hutan ditebang, kita kan bisa nanam lagi tuh pohon. Itu artinya kita bisa memperbaharui. Jadi untuk mengatasi kelangkaannya itu juga bisa dengan memperbaharui, menghemat dan memperbaharui. Kemudian mencegah penambangan liar, ya pastinya. Menghemat dan menanam kembali lahan yang telah ditebang. Kemudian untuk sumber daya manusia, lebih bisa menggali potensi yang ada dalam diri untuk mencapai apa yang diinginkan, misalkan pekerjaan. Ya, jadi misalnya kita bisa ikut, atau diharapkan sebenarnya pemerintah itu bisa memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan, pelatihan-pelatihan entrepreneur, bagaimana cara membuka usaha. Itu adalah salah satu cara untuk mengatasi kelangkaan sumber daya manusia, terutama tentang tenaga kerja ya. Hutan yang menanam pohon, iya. Mencegah kelaparan itu gimana? Mencegah kelaparan, mencegah kelaparan di sini maksudnya gimana ya, Mbak Lia ya? Oh iya, Ananda hari ini izin gak masuk kelas. Oke. Iya, mencegah kelaparan itu adalah dengan makan ya, benar sekali. Ya, itu tadi ya. Jadi beberapa jawaban yang kita dapatkan. Melindungi hutan lindung, menanam pohon di hutan yang gundul, mencegah penerbangan liar, itu untuk yang sumber daya alam. Kemudian untuk sumber daya manusia, terutama masalah kelangkaan tenaga kerja, itu yang diharapkan pemerintah sebenarnya bisa memberikan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan. Sudah jelas sekarang? Maaf suaranya putus-putus, mungkin masalah teknis. Yang
Kembali lagi, untuk mengatasi kelangkaan tenaga kerja, terutama itu sebenarnya diharapkan pemerintah kita bisa memberikan semacam pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan, pelatihan-pelatihan keterampilan, entrepreneurship terutama mungkin untuk saat ini. Bagaimana cara kita membuka usaha. Kemudian untuk permasalahan kelangkaan modal, yang tadi sudah saya jelaskan, sekarang itu pemerintah sudah mencoba mengantisipasi dengan memberikan kredit usaha kecil rakyat, UKM itu, kredit usaha rakyat, kredit usaha rakyat yang dibawahi oleh Kementerian Koperasi. Kemudian tentu saja meningkatkan taraf pendidikan. Seperti itu, sekarang pemerintah yang menggratiskan sekolah hingga SMP itu salah satu mengatasi kelangkaan tenaga kerja di bidang tingkat pendidikan. Beasiswa-beasiswa yang dicanangkan pemerintah itu juga salah satu hal yang dilakukan untuk mengantisipasi kelangkaan tenaga kerja. Memberi lebih banyak lapangan pekerjaan. Itulah seharusnya kewajiban pemerintah ya teman-teman, yang patut mereka pikirkan. Kemudian untuk masalah kelangkaan lagi, ada yang ingin ditanyakan? Kelangkaan itu sendiri itu adalah ketika kita butuh tapi barang itu tidak ada. Itu adalah yang namanya kelangkaan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tentang kelangkaan, sebelum kita masuk ke slide selanjutnya. Udah ya, paham? Masa yang paham cuma Mbak Ika doang? Yang lainnya paham ya? Alhamdulillah. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah kita berbicara tentang, maafkan, ini slide-nya sepertinya ada masalah. Sebenarnya saya tulis judulnya ini besar-besar di atas yang warna hitam, tapi kenapa nggak ada ya? Ini judulnya adalah macam-macam barang atau benda sebagai alat memuas kebutuhan. Bisa dilihat ya di sini di halaman 8. Di elektronik bukunya di halaman 8. Di sini macam-macam barang atau benda sebagai alat pemuas kebutuhan itu dibagi berdasarkan 4 hal. 1. Menurut cara memperolehnya. Di sini ada dibagi 2 menurut cara memperolehnya. 1. Barang atau benda ekonomi, kemudian barang yang disebut barang bebas. Barang ekonomi adalah barang yang harus kita dapatkan dengan, bisa dibilang dengan uang begitu, yang jumlahnya terbatas, tidak sebanding dengan yang dibutuhkan masyarakat. Ya, di sini disebutkan ya, karena sangat terbatas jumlahnya, maka diperlukan pengorbanan untuk mendapatkannya. Pengorbanan di sini adalah dengan cara membayar atau membeli, semacam itu. Ini contohnya sudah dijelaskan, rumah, pakaian, makanan dan minuman, kendaraan, seperti itu. Kemudian untuk barang bebas ini barang yang tidak perlu kita usaha untuk mendapatkannya. Ada di sekeliling kita seperti air laut, sinar matahari, udara, pasir. Bagaimana dengan air bersih? Air bersih itu untuk sekarang sepertinya
sedikit bermasalah ya, apalagi di negara kita. PDAM aja kita harus bayar. Otomatis kalau yang pakai air ledeng kita harus bayar listrik juga. Itulah salah satu permasalahan ya. Sebenarnya air itu bebas ya, barang bebas, tapi kebutuhan air bersih itu menjadi barang atau benda ekonomi kalau menurut saya. Mungkin di sungai bebas, iya. Di sungai itu airnya memang bebas. Sayangnya sungai itu kan airnya, ya mau dibilang apa ya, kurang, untuk sekarang ini kan banyak sungai yang sudah tercemar, sudah banyak polusi air, jadi kurang layak begitulah kalau untuk kita konsumsi sebagai kebutuhan kita. Di kampung Bu masih pakai sumur. Sumurnya pakai mesin nggak Mbak? Alhamdulillah kalau yang masih pakai sumur, berarti air bersih di mereka itu masih menjadi barang bebas ya, belum menjadi barang ekonomi. Iya, bikin sumur pun harus perlu pakai uang ya. Berarti intinya air itu apa? Barang ekonomi atau barang bebas? Barang ekonomi lah ya kalau menurut kita ya. Karena kita harus mengeluarkan uang dulu untuk mendapatkannya. Kemudian selanjutnya itu adalah barang menurut kegunaannya. Di sini ada barang konsumsi dan ada barang produksi. Kalau barang konsumsi itu barang yang sudah bisa kita pergunakan oleh kita sendiri. Konsumsi yang bisa kita konsumsi langsung, kayak makanan, kayak obat-obatan. Terus kalau misalnya barang produksi ini adalah barang yang dipakai untuk proses produksi. Contohnya itu misalnya roti. Kalau rotinya itu sendiri itu adalah barang konsumsi kan ya. Tapi kayak tepung, kita nggak mungkin kan langsung makan tepung terigu. Ya, tepung itu adalah barang produksi untuk roti, semacam itu. Itu contohnya. Beras adalah salah satu barang produksi untuk bikin tepung beras. Beras itu sendiri bisa kita langsung konsumsi sebenarnya kan. Tentunya dengan cara dimasak dulu, jadi nasi, kayak gitu. Tapi beras itu sendiri juga bisa menjadi barang produksi ketika dia akan dibuat menjadi tepung beras, kayak gitu. Oh iya, Mas Andan. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa Mas Andan, semangat buat kerjanya. Semoga barokah. Amin. Oh, Mbak, astagfirullah. Maafkan. Maafkan, Mbak. Ya, maafkan, Mbak. Karena saya baca-baca namanya maskulin sekali ya. Ya, Mbak Ande. Nggak apa-apa telat. Iya ya, di kelas cewek semua ya. Ya Allah. Masya Allah. Oh, Bu Nini nggak bisa dengar? Mbak Nini, Bu Nini. Sebentar. Konsumsi dan produksi sudah susah bedainnya. Jadi kalau konsumsi itu kita bisa langsung mempergunakannya. Kita bisa langsung mengkonsumsinya, mempergunakannya. Kalau makanan kita langsung bisa memakannya. Kalau misalnya obat-obatan kita langsung bisa mengkonsumsinya juga. Nah, kalau produksi ini adalah barang yang belum bisa kita konsumsi secara langsung. Jadi dia harus diolah dulu. Contohnya kayak yang tadi tepung. Tepung itu adalah barang produksi untuk membuat roti.
rotinya itu sendiri adalah barang konsumsi begitu. Jadi kan tepung kan nggak mungkin kan kita langsung makan tepung gitu. Kita langsung mengkonsumsi tepung terigu itu kan bukan nggak mungkin sih. Sepertinya saya belum pernah menemukan orang yang langsung mengkonsumsi tepung terigu. Jadi pasti tepung terigu itu kan diolah dulu kan. Misalnya jadi roti. Nah, itu tepung terigu itu adalah jenis barang produksi seperti itu. Kemudian kalau di buku itu contoh lainnya itu adalah benang. Barang produksi ini bisa juga dibilang dengan bahan mentah. Kalau benang untuk membuat kain, terutama kan kalau di pabrik-pabrik tekstil gitu, benang ini adalah barang produksi. Karena untuk membuat sebuah kain, pastilah dia butuh benang kan. Dan benang ini tidak akan habis dalam sekali produksi. Kayak gitu. Sudah jelas, Mbak Ika? Sudah ya? Ya, oke. Kalau beras itu sendiri yang tadi, kalau misalnya, kan sebenarnya beras itu bisa langsung kita konsumsi ya dengan cara memasaknya dulu. Jadi nasi. Kalau menurut saya itu barang konsumsi. Tapi bisa juga beras itu jadi bahan produksi ketika dia ada di pabrik tepung beras Rose Bran kayak gitu. Tepung beras Rose Bran itu kan bahannya kan bahan mentahnya itu kan beras. Jadi bahan mentah. Jadi beras di pabrik tepung beras Rose Bran ini adalah termasuk barang produksi seperti itu. Kalau padinya itu, kalau padi itu tumbuhan. Sebenarnya dia termasuk bahan mentah. Nanti nih kita lihat di menurut proses pembuatannya. Kalau barang-barang menurut proses pembuatannya ini kan ada 3 nih, ada bahan mentah atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Kalau bahan mentah itu hampir sama kayak barang produksi. Terus kalau barang setengah jadi ini, barang setengah jadi itu kayak kain. Kalau sebenarnya tergantung kita melihatnya dari segi mana. Kayu itu bahan mentah. Ya. Kemudian kalau barang setengah jadi ini contohnya misalnya dari cup. Kalau misalnya pabrik tekstil ya. Kan tekstil itu menghasilkan kain. Sebelum jadi kain, dia kan butuh benang. Nah, sebelum jadi benang itu kan asalnya dari kapas. Suaranya nggak kedengaran. Oh, coba dites-tes. Kedengaran sekarang? Ya, mungkin sinyal ya Mbak Andi. Oke, kita lanjut ya. Mungkin yang masalah sinyal dan sebagainya bisa dicari tempat yang agak lebih tinggi, bisa mendapatkan sinyal yang lebih bagus begitu. Nah, yang tadi kain, benang, dan kapas. Untuk di pabrik tekstil, benang ini adalah barang setengah jadi untuk menjadi kain. Karena barang jadinya di mereka adalah kain. Begitu kan? Paham sampai sini masalah kain, benang, dan kapas? Ya, oke. Jadi kalau di pabrik tekstil, bahan jadinya adalah kain. Barang setengah jadinya adalah benang. Barang mentahnya adalah kapas. Begitu. Beda lagi kalau misalnya kita sudah ngomongin butik. Butik yang membuat baju. Perusahaan yang membuat baju-baju kita yang kita pakai sekarang ini. Barang jadi mereka adalah baju atau pakaian, celana dan segala macam. Nah, barang setengah jadi mereka
itu adalah kain dan sekaligus kalau bahan mentahnya itu sekaligus jadi bahan mentah mereka begitu. Kemudian selanjutnya barang menurut hubungannya dengan benda lain. Ya, yang sabar Mbak Nining. Mungkin bisa dicari tempat yang lebih bagus sinyalnya, jadi nggak offline online offline online. Kalau buku tulis itu termasuk barang jadi ya. Buku tulis kan sudah siap pakai nih, buku tulis. Jadi itu termasuknya barang jadi. Kemudian di sini ada barang menurut hubungannya dengan benda lain. Di sini ada barang substitusi dan ada barang komplementer. Barang substitusi itu sendiri yang pemakaiannya bisa dapat saling menggantikan. Kayak misalnya di sini disebutkan beras dengan jagung. Ya, contohnya beras dengan jagung. Kan kalau misalnya nggak ada beras, kita bisa makan jagung. Kemudian, ada yang bisa ngasih contoh nggak barang substitusi yang lain? Oh iya, ketela. Bener. Singkong dengan keju. Kenapa singkong dengan keju? Itu harganya aja beda, Mbak Ika. Iya, mentega bisa diganti dengan margarin. Iya, Mbak Nining mungkin masalah sinyal ya. Ya, ada yang bisa kasih contoh yang lain? Barang substitusi dan barang komplementer. Susu sapi dengan susu kedelai, ya bisa. Walaupun sebenarnya ini buat info aja sih. Tempe dengan ikan. Ya, alhamdulillah kalau bisa ganti tempe dengan ikan mah Mbak Alia. Jadi barang substitusi itu sebenarnya kita bisa bilang itu barang substitusi ketika itu bisa dibilang satu jenis ya. Maksudnya kalau misalnya beras dengan jagung kan mereka tuh sama-sama karbohidrat seperti itu. Kebutuhan pokok kita untuk makan kita begitu. Kalau minyak rambut sama minyak goreng jelas beda itu, Bu. Oh, kita cuma punya 5 menit lagi. Kita lanjut aja ya. Terakhir tuh kegunaan barang pemuas kebutuhan. Kegunaannya tuh ada dari kegunaan bentuk, kegunaan dasar, kegunaan tempat, kegunaan pemilikan, dan kegunaan waktu. Untuk kegunaan bentuk itu sendiri, barang itu punya nilai guna setelah bentuknya berubah. Kayak dari kayu jadi meja. Kayu harganya cuma misalnya 500.000. Setelah jadi meja bisa jadi 5 juta kayak gitu kan. Setelah berubah bentuk jadi nilainya lebih berguna, lebih tinggi maksudnya. Kemudian kegunaan dasar. Ini kayak misalnya membuat kain tekstil yang merupakan bahan dasar untuk membuat pakaian. Kemudian kegunaan tempat. Ini nilai guna meningkat karena dipindah ke tempat lain, kayak pasir dari gunung. Nah, emas dari misalnya dari pertambangan itu kan lebih mahal lagi kalau udah jadi ke kota.
Terus kegunaan pemilikan. Misalnya barang itu lebih berguna bila sudah dipakai atau dimiliki, misalnya mesin ketik. Kemudian kegunaan waktu, suatu barang bisa menjadi lebih berguna itu saat barang digunakan pas waktunya. Kayak payung, bisa dirasakan manfaatnya ketika hujan atau panas ya. Jadi kalau payung pas lagi adem-ademnya itu kan kayaknya nggak berguna banget ya punya payung. Tapi pas hujan deres kita berasa banget gitu manfaatnya payung tuh kayak gimana, kayak gitu ya. Ini adalah akhir dari sesi kita minggu ini. Ada yang bertanya? Ya, kipas angin. Kecepatan. Kalau misalnya kecepatan untuk bagian terakhir, kita coba review ya minggu depan. Iya ya, nggak terasa ya. Sama-sama. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Ya, kalau ya maafkan kalau misalnya ngejelasinnya kecepatan. Nanti kalau misalnya pas saya ngejelasinnya kecepatan bisa di interrupt saja atau di chat. Ibu, penjelasannya kecepatan bisa diulang kayak gitu aja minggu depan. Iya, sama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat, barokah, amin. Oh iya, dan ada recordnya ya, jadi ntar yang ketinggalan bisa dilihat di YouTube ya. Oh ya, jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi insya Allah di jam dan hari yang sama. Udah kayak penyiar radio aja ya. Sama-sama semangat buat pekerjaannya, semangat buat belajarnya, jangan lupa dipelajari kembali, diusahakan dibaca materinya sebelum dan sesudah. Materi untuk minggu depan itu masih tentang masalah ekonomi yang dihadapi dan biaya atau peluang biaya ekonomi, sistem ekonomi. Seperti itu. Amin. Oke, makasih buat semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.